yang kami pilih dalam sebagai nama saja karena maksudnya itu orang yang sudah menguasai, tetapi kontennya kan di sini adalah berbagi praktik baik apa yang sudah kami laksanakan di sekolah kami. Nah, jadi pada kesempatan ini hari ini dalam rangka pembimbingan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kita mungkin perkenalan sedikit aja, nama ibu Nurhana. Jadi ini pun menjadi ketua sekolah di SMP Negeri 5 Nusa Selatan. Jadi mulai dari tahun 2015 dulu mengganti Ibu Iris. Sekarang Ibu Iris tidak pensiun, beliau lulus dalam seleksi sekolah pembina. Jadi selama 2 tahun artinya memberikan kepercayaan kepada kami selaku sekolah penggerak untuk berbagi karena untuk sekolah penggerak itu adalah pilar dari implementasi kurikulum mereka untuk dakwah. Mengenai teman-temannya tidak saling mengejek kekurangan teman itu yang pertama. Makanya di rapat pendidikan itu kan tidak menceklis. Checklist saja kan modus ya, checklist. Nah, apakah sudah mendapatkan penerimaannya masih banyak Bapak Ibu yang dilaksanakan? Kalau Santa Maria memang saya mengakui sudah bagus. Nah, jadi alangkah bagusnya sebelum kita menyusun modul, kita itu tahu dulu apa itu P5, tujuannya apa, dan tepat sasaran. Kalau kita masih belum miskonsepsi dengan P5, arah modulnya kita itu nanti sulit. Nah, jadi ini Bapak Ibu saya hanya menguatkan sedikit saja. Artinya untuk P5 ini tidak mesti harus ada karya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita membuat ini harus ada pameran, tidak Bapak Ibu. Kalau kami sekolah penggerak memang harus ada karena kami ditopang dengan biaya bos kinerja Bapak Ibu. Nah, jadi saya tadi katakan dengan rekan-rekan kepala sekolah, jangan melihat SMP 5 harus wah ini bayarnya karena kami ada dibantu oleh biaya. Nah, kalau sesuai dengan tuntutan kita Bapak Ibu ya. Nah ini tadi bahwa P5 ini jangan kita berpikir harus ada produk yang menghasilkan. Nah, jadi padahal di sini adalah dia merumuskan kompetensi mencapai objek. Ini miskonsepsi juga. Nah, kadang-kadang P5 ini orang berpikir di sini tidak apa-apa makanan membuat produk, ya. Sementara di sini beberapa pertemuan, nah, artinya untuk P5 ini tidak selesai dalam 1-2 kali pertemuan. Makanya di sini untuk jam alokasi P5 ini kan sudah ditentukan ya Bapak Ibu ya. Sudah. Itu ada 2, dimensi mandiri dan kreatif. Karena sesuai dengan mandiri dan kreatif, 2 dimensi yang kami pilih dalam dengan Anda. Apa kira-kira contoh aktivitas proyek yang dapat dilakukan dengan sumber daya yang ada? Mungkin sudah disinggung di atas tadi, kalau kondisi siswa di sekolah kami ya karena keluarga atau orang tua siswa itu dari kalangan menengah ke atas dan kondisi guru juga mampu tidak jauh karena ada di sekitar kota. Jadi juga itu adalah salah satu. Ya, jadi tema proyek kami dan mengekspresikan pikiran atau perasaannya dalam bentuk karya. Bentuk karya itu adalah dari rapat itu. Dan tindakan itu artinya tindakan mereka jangan lagi membuang pribadi mampunya adalah lebih baik mengolahnya daripada merusak lingkungan. Nanti kan lingkungan jadi rusak seperti itu. Lebih baik kita olah saja yang menjadi leader aromaterapi seperti itu. Seperti ini loh kegiatannya. Nah, jadi pada saat bertanya tampil kalian itu harus melihat keterkaitan mulai dari karakteristik satuan pendidikan yang sudah dibahas tidak. Setelah itu
elemennya apa, lalu subelemennya apa, terkait tidak. Nah, jadi itu yang kalian simak sehingga nanti awalnya itu dapat. Kesempatan yang telah diberikan, di sini kami berdua ingin mempresentasikan. Di sini kami mengangkat tema tentang proyek kewirausahaan, yaitu tentang kantin kejujuran. Topik kami ini bertujuan untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Nah, selain itu, seperti yang teman-teman lihat di bawah itu, berwirausaha atau berjualan alat tulis seperti pensil, pulpen, kreatif. Nah, sedangkan elemennya itu yang pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Selain itu, bernalar kritis juga memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Itu yang pertama, mandiri, yaitu membuat penilaian yang realistis terhadap kemampuan dan minat serta prioritas pengembangan diri berdasarkan pengalaman belajar dan aktivitas lain yang dilakukannya. Yang kedua, mencari tahu penyebab dan konsekuensi dari informasi tersebut. Sedangkan yang kreatif, subelemennya adalah menghasilkan solusi alternatif dengan mengadaptasi berbagai gagasan. Pertama saya sendiri Ibu Sri Paulina, yang kedua itu Ibu Sri Yuliana. Sebenarnya saya mau Ibu Sri yang di depan sini, saya sebagai operator. Tapi kita bertukar peran Ibu Sri. Saya mencoba belajar menyampaikan apa yang telah kami buat. Mohon perangkap ikan sederhana. Buat perangkap ikan sederhana. Yaitu kita dari awal langsung ke tema proyeknya saja ya. Akan berapa saja. Oh, dan tema proyek yaitu kearifan lokal, dan isu yang diangkat yaitu topiknya itu alat tangkap ikan sederhana. Alasan pemilihan topik yaitu kita dapat mengenal tradisi lokal yang masih dapat kita lakukan di masa sekarang. Dengan kita juga memperkenalkan kepada mereka bahwa semuanya ini sudah disediakan untuk kita jaga, rawat, dan kita gunakan. Dan juga untuk membuat mereka lebih kreatif, berpikir kritis tentang bagaimana cara mereka untuk merangkai bambu itu tanpa menggunakan paku, tanpa menggunakan apa-apa, hanya menggunakan bakat yaitu bambu. Jadi kita ada saya dari Ibu Sri kita memandu anak-anak bagaimana cara membuatnya, prosesnya seperti apa, bahan-bahannya apa, kemudian nanti kita akan praktekkan, kita pasang misalnya di sungai atau nanti di danau, nanti kita coba praktekkan di akhirnya. Itu sedikit yang dapat kami sampaikan mengenai proyek kami pada siang hari ini. Terima kasih. Jadi kesannya silakan. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang yang beranggotakan saya sendiri yaitu yang kedua Apri Sriwahyuni. Di sini tujuan topik atau isu tentang kantin kejujuran itu adalah tapi tantangan di masa depan. Sedangkan dimensi sasaran kami yaitu mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta yang terakhir itu kreatif. Untuk melatih siswa-siswi SMP Santa Maria bersikap jujur dan sportif. Selain itu, bertujuan untuk membantu siswa menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Supaya bisa menambah wawasan peserta didik, supaya sampai 120 JP. Jadi targetnya itu 120 JP. Nah, jadi bisa kalian ajukan di situ. Nah, jadi itu kalian tadi untuk tahap perencanaan di awalnya itu. Jadi menurut itu perbanyaklah untuk memberikan sosialisasi pencerahan dulu kepada siswa. Nah, selanjutnya tentang sikap tidak jujur kayak korupsi misalnya, apa hukumnya kalau kita korupsi, mungkin bisa dilibatkan pihak
kepolisian kah atau apa dan sebagainya. Jadi anak bervariasi. Anak-anak itu tidak usah melihat guru-gurunya dulu itu aja. Ya. Ada prosedur kita bagus. Kita ahli yang dalam pembuktian itu menjelaskan topik proyek pada siswa secara detail. Ini tahap kemarin tuh menjelaskan topiknya. Aksi ya maksudnya. Apa sih? Ya, enggak disatukan di tahap awal tuh. Semua.